Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, teristimewa pemberi materi Pak Sabdi Sitanggang. Mungkin kita masih ingat tahun lalu Bapak ini kita berangkatkan ke Jakarta atau Bekasi, Pak? Tangerang ya. Tangerang untuk mengikuti perlindungan kode etik perlindungan anak yang diupayakan oleh NRL sebagai lembaga yang kita bergabung dengan mereka. Memang sudah lama sebenarnya waktu, tapi mudah-mudahan Bapak itu masih ingat banyak. Karena kita kesibukan langsung baksos operasi waktu itu, jadi tidak ada kesempatan. Hari inilah kita mau mendengar apa yang disampaikan ke kita. Kenapa ini penting? Tentu kita sudah mulai jalan sebenarnya sebelum kita sosialisasi ini kita sudah jalankan. Kita ada pelaporan ke lembaga NRL itu bagaimana tentang anak di sini, apa yang terjadi, walaupun tanpa nama kita lapor, tetapi itu bukan hanya di sini berlaku ya. Untuk kita, hanya saja pada saat itu kebijakan perlindungan anak yang dilakukan di Harapan Jaya sudah disusun tanpa ada dulu pengenalan kepada kita semua, meskipun isinya memang hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Jadi pada hari ini kita akan bersharing bersama apa sebenarnya alasan-alasan mengapa ada perlu kebijakan perlindungan anak dan apa yang menjadi konsekuensi ketika itu harus tidak kita lakukan atau terabaikan ketika dalam pelayanan kita. Mungkin itu nanti akan menjadi inti pertemuan kita pada hari ini. Tapi ini adalah judul dulu. Tapi sebelum kita lanjut ke isi, saudara kita nanti, saudara Robilla dan Bapak Handoko akan menghantar kita dulu mendata siapa saja sebenarnya kita yang hadir di sini dalam kata bentuk lain, dan bentuk acara itu nanti pasti Robilla dan Bapak Handoko sudah mempersiapkan ini. Jadi sebelum masuk ke materi, kita akan melakukan suatu kegiatan dulu yang akan dipandu oleh saudara Robilla dan Bapak Handoko. Waktu ini kami persilakan. 1. Tulis nama yang diidolakan, baik itu artis Hollywood, tokoh agama, tokoh adat. Tulis di harapan saya juga ada yang kita idolakan, bisa ditulis juga. Atau kekasihnya. Atau saya juga ada yang diidolakan, boleh ditulis juga. Tulislah. Ada yang mengidolakannya, yang mengagumi. 1 menit ya, 1 menit cukup. Setelah itu kita kumpulkan ya. Bisa Susah. di Harapan Jaya, di Nusantara kita. Siapa yang mengidolakan ditulis boleh. Nusantara maupun dunia. Oh yes. Baik, kalau kita sudah ketemu tokoh itu, Diwawancarai tokoh idolanya. sudah ketemu? Sama tokoh idolanya. Setelah sudah ketemu sama tokoh idolanya, diwawancarai. Kenapa ada pula yang mengidolakan Anda? Bedakan dengan berat, bisa kilogram dan atau panjang yang diukur dengan sentimeter atau meter. Berkembang berarti perubahan kualitatif yang sistematis yang mengikuti pola tertentu dan dialami oleh individu sepanjang hidupnya. Apa ya yang tumbuh dan berkembang? Anak akan tumbuh dan berkembang secara fisik,
kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Dan ini akan saling berkolaborasi yang membentuk suatu individu yang baik, yang bisa untuk berkembang secara belajar hal-hal baru. Tetapi pertanyaannya, bagaimana agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik? Penuhi hak-haknya, lindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Kalau ini bisa kita penuhi, mungkin anak itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Slide berikut. Sekarang kita lihat ekologi anak atau tempat anak itu tumbuh dan berkembang. Ekologi secara definisi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan pribadi atau individu dengan individu lain dan juga dengan lingkungan di mana dia tinggal. Berarti ekologi anak, tempat anak itu yang berinteraksi, yang membuat anak itu nanti akan tumbuh dan berkembang. Ekologi anak itu terdiri dari anak itu sendiri, keluarga, teman-teman, tetangga, sekolah, dan lain-lain, juga nilai-nilai kepercayaan dan kebijakan publik. Hal-hal inilah yang akan membuat anak. Itulah gambaran lingkungan anak atau ekologi anak. Yang akan ada nanti selalu ada faktor pelindung dan faktor resiko. Lanjut. Ekologi anak seperti sarang burung berlapis yang mempengaruhi kehidupan anak melalui interaksi langsung maupun tidak langsung. Dan setiap lapisan memiliki faktor pelindung, yaitu kondisi yang mendukung, melindungi, memperkuat, mengurangi risiko. Dan faktor risiko yaitu kondisi yang mencederai, melukai, mengurangi, merugikan, meningkatkan risiko. Bisa kita lihat gambar ini. Di dalamnya yang paling dalam adalah telur, atau kita andaikan itu adalah anak itu sendiri. Yang anak itu juga sendiri punya faktor pelindung untuk dirinya. Telur itu juga ada faktor pelindungnya. Artinya secara otomatis anak itu sebenarnya mampu untuk melindungi diri sendiri sebatas tertentu, pada batasan tertentu. Yang kemudian ada orang tua dan keluarga. Ini adalah faktor pelindung juga yang berikut setelah anak itu sendiri. Kemudian masyarakat atau teman, masih ada teman yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, juga masyarakat dan negara. Tadi sudah kita singgung apa aja faktor pelindung, yaitu kondisi yang mendukung, melindungi, memperkuat, dan mengurangi risiko. Dan ini juga artinya telur itu sendiri juga bisa menjadi faktor pelindung, atau anak itu sendiri punya kemampuan melindungi, orang tua dan keluarga juga punya kemampuan untuk melindungi si anak, teman juga punya kemampuan untuk melindungi, masyarakat juga dan negara juga. Tapi juga sebaliknya ini juga bisa menjadi faktor risiko yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, itu kondisi yang mencederai, melukai, mengurangi, merugikan, yang akan meningkatkan risiko. Slide berikut. Ini sudah dijelaskan di sini apa aja faktor risiko yang akan muncul yang dari si anak itu sendiri. Dari si anak kita bisa lihat faktor risikonya akan lebih besar jika anak tidak paham tentang situasi yang mengancam. Tidak bisa kita selalu harapkan bahwa anak itu langsung tahu risiko atau situasi itu yang tidak merugikan dia. Kemudian jika anak lemah secara fisik, berarti risikonya juga jauh lebih besar. Dan barangkali juga anak itu akan mudah terbujuk iming-iming dengan imbalan. Misalnya jumpa dengan orang tertentu, ada iming-iming tertentu, si anak tidak bisa memahami itu, maka dia akan terima. Ketika ada iming-iming seperti itu, maka risiko si anak juga akan semakin besar. Kemudian tidak ada kegiatan selain sekolah. Anak yang mungkin hanya sekolah atau hanya di rumah saja, itu juga sangat berisiko, punya risiko yang tinggi. Kemudian anak disabilitas punya faktor risiko juga jauh lebih besar. Kemudian terpisah dari keluarga dan pengalaman seksual yang tidak sehat. Ini dari sisi anak. Kemudian di faktor pelindung
dari diri anak itu sendiri jika anak berani menolak. Kemudian memiliki orang yang bisa dimintai tolong sewaktu-waktu. Kemudian anaknya komunikatif dan secara fisik kuat dan pemahaman cash pro baik, dan mungkin ada poin-poin lain. Dari sini kita lihat ada faktor risiko dan ada faktor pelindung. Yang menjadi pertanyaannya adalah sekarang kita melihat anak kita di tempat ini. Kita berbicara secara khusus di tempat kita ini dan juga mungkin di rumah kita sendiri. Hal-hal apa aja yang kurang dipahami anak, inilah mungkin menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk membuat anak itu menjadi lebih kuat untuk mencegah faktor-faktor risiko itu dan memperkuat faktor-faktor pelindung itu. Lanjut. Kemudian dari sisi keluarga, faktor risikonya ketika keluarga tidak paham tentang situasi yang mengancam keselamatan dan keamanan anak. Kita sebagai orang tua atau juga mungkin kita di tempat ini, kadang-kadang kita tidak terlalu paham tentang situasi yang mengancam keselamatan dan keamanan anak. Kemudian dalam keluarga itu tidak bisa atau tidak mampu mengasuh. Ada juga keluarga barangkali yang tidak mampu atau tidak bisa mengasuh, maka faktor risikonya juga menjadi jauh lebih besar. Kemudian dalam keluarga tidak ada privasi, keluarga mungkin menelantarkan anak, dalam rumah tangga juga terjadi konflik, dan juga moral orang-orang dekat buruk. Ini mungkin kita bisa buat suatu gambaran di mana kita tinggal. Kalau memang lingkungan itu dalam terbentuk moralnya tidak begitu baik, maka anak-anak di sekitar itu juga akan sangat terpengaruh dengan keadaan lingkungan. Karena itu tadi seperti saraf buruk itu yang mempengaruhi. Kemudian faktor pelindung di dalam keluarga, jika keluarga perhatian pada anak, kemudian ada kemampuan pengasuhan yang baik, kemudian keluarga mampu juga untuk mengakses layanan, rumah cukup ruang untuk privasi, ada kedekatan hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang yang sekitar, dan ada teladan atau mentor. Inilah faktor dari sisi keluarga, itu faktor risiko dan faktor pelindung. Harapannya sekarang kita punya anak di Harapan Jaya dan kitalah menjadi keluarganya. Sudah kita lihat sekarang faktor risikonya apa saja dan faktor pelindungnya apa. Berarti menjadi tugas kita adalah mengurangi faktor risiko ini dan meningkatkan faktor pelindungnya. Lanjut. Dari sisi kewajiban negara untuk mencapai atau merealisasikan hak anak, berarti ada umum ini untuk mencapai hasil, dan kemudian kewajiban untuk melakukan tindakan, obligation of conduct untuk mencapai target atau kewajiban hasil di atas. Pemerintah dan DPR harus melakukan tindakan yang diperlukan serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan atau menghambat pencapaian target. Ini adalah kewajiban dari negara yang harus direalisasikan sesuai dengan konvensi hak anak tadi yang telah diratifikasi. Hak anak, inilah hak anak yang harus dipenuhi oleh negara. Kewajiban negara yaitu pertama, hak hidup, hak atas privasi, hak atas kebebasan bergerak, hak atas kewarganegaraan, hak atas perlindungan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan bercerita, hak atas jaminan sosial, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, hak atas standar hidup yang layak untuk hidup sehat, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi, dan lain-lain. Prinsip-prinsip umum konvensi hak anak itu adalah non-diskriminasi, menghargai pandangan anak, hak hidup, hak kelangsungan hidup dan perkembangan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Inilah prinsip-prinsip umum konvensi hak anak.
Non diskriminasi artinya kita tidak boleh melakukan diskriminasi. Menghargai pandangan anak, bahwa anak punya pandangan sendiri, kita juga punya pandangan, punya pendapat, anak juga punya pendapat. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dia berhak hidup, berlangsung hidupnya, dan berkembang. Dan prinsip yang berikut adalah kepentingan terbaik bagi anak. Itu mungkin yang perlu kita ingat. Ya, ini gambarannya tentang perlindungan anak yang paling dalam. Dia adalah bagian dari hak anak, dan dia adalah bagian dari hak asasi manusia. Terima kasih untuk 2 sesi. Pak, pelanggaran etik kompetensi hak anak itu aja. Mungkin saya tidak bertanya, mungkin hanya seperti sharing lain seperti Bapak katakan tadi, karena ini dari kita untuk kita gitu ya. Tadi di atas ada dikatakan tentang faktor risiko yang dari anak itu sendiri, faktor risikonya dan faktor pelindungnya. Kita memahami seperti yang Bapak katakan tadi, anak itu faktor risikonya dia tidak paham. Kalau dia tidak paham, berarti kita harus kasih dia paham. Itu yang menjadi tanggung jawab kita sekarang kan. Kita harus kasih tanggung jawab, kita harus kasih tahu dia agar dia paham. Nah, menjadi pertanyaan kita bersama, sudahkah kita memberitahu pemahaman itu kepada anak-anak kita di tempat ini? Dan kapan waktu itu diberitahu? Misalnya, apakah itu diberitahu pada saat mereka baru masuk ke tempat ini? Begini nih, di tempat ini seperti ini. Nah, apakah itu menjadi pilihan? Ataukah ada begini, siapakah yang bertanggung jawab menyampaikan itu? Itu juga jadi pertanyaan kan? Apakah mungkin yang menerima? Misalnya dia pasien pertama di sini, dia yang harus menyampaikan apa-apa yang harus kau pahami. Ini tempatnya seperti ini, tidur bersama, resikonya akan begini. Kamu harus paham bahwa ini tidak boleh, ini yang boleh, ini kewajibanmu dan ini hakmu. Nah, ini yang perlu menjadi pertanyaan bagi kita. Kita bahas jauh, padahal pertama, apakah memang itu tanggung jawab siapa yang memberikan penjelasan itu kepada anak itu dan juga kepada orang tuanya mungkin ya, karena itu komunikasi keluarga juga termasuk saya lihat tadi adalah salah satu faktor yang juga ikut mempengaruhi pertumbuh kembangan anak itu tersebut. Nah, jadi siapakah yang menyampaikan? Kan itu otomatis kita, karena kita yang bertanggung jawab dalam hal itu. Nah, kita ini luas di Harapan Jaya. Ada administrasi, ada fisioterapi, ada perawatan, ada pengasuh. Nah, siapakah yang harus pertama sekali? Ataukah ada waktu tertentu dikumpulkan nih anak semua, dikasih sharingnya? Padahal sebenarnya tidak bisa juga seperti itu, karena umurnya pasti berbeda. Cara penyampaiannya juga pasti tidak bisa sama. Anak dengan usia di bawah sekian tahun, 5 sampai, karena yang saya tahu ya, mulai umur 2 tahun harus kita memberitahu juga sama anak itu, walaupun dia tidak tahu komunikasi secara 2 arah, tapi kita memberitahu bahwa ini tidak boleh disentuh orang, ini tidak boleh dilakukan kepadamu, sudah diberitahu sampai umur 5 tahun. Jadi 5 tahun ke atas dia sudah mempelajari, oh ini nggak boleh, oh ini boleh, karena sudah ada ditanamkan di dalam otaknya. Jadi maksud kami gini, sebagai kami pengasuh di bawah, di mana letak kami? Apakah kami yang memberitahu ini sebagai pengasuh pada saat mereka sudah di dalam ruangan, dan apakah ini kita berbicaranya dengan orang tuanya juga gitu? Jadi mungkin bisa dipelajari dari Pak Ergo untuk mengapakan ini gitu, gimana ya? Ini deh waktunya pada saat dia masuk kemari harus dikasih tahu deh ini, supaya ini orang ruangan tidak lagi memberitahu, karena mereka juga kan nggak semua paham tentang hal-hal seperti itu maksud saya. Dan kemudian lagi tentang masyarakat tadi mempengaruhi keluarga anak, masyarakat itu ada penyalahgunaan teknologi, dan harus banyak untuk faktor pendukungnya. Mungkin kegiatan positif di Harapan Jaya, kegiatan positif untuk anak yang saya lihat kurang. Dulu kita ada waktu bermain setiap hari Sabtu, mungkin Pak Ergo tahu, setiap hari Sabtu itu waktu bermain untuk semua anak. Tidak ada di fisioterapi, semua itu berkumpul kalau tidak salah di SD. Situ waktu bermain untuk anak yang saya tahu ya kan.
Karena sepanjang hari kita tahu seperti kami pagi sampai mereka sekolah, pulang sekolah harus terapi itu siap makan langsung mandi, hak istirahat dia pun nggak dapat. Nah, banyak hal-hal yang mungkin kita sama-sama lihat ini untuk perbaikan pelayanan kita di tempat ini, dan syukurlah forum ini diadakan supaya kita saling terbuka untuk memperbaiki diri. Dan juga di sini ada tentang hak privasi. Hak privasi anak juga saya rasa tidak ya, karena maaf ada beberapa anak bergabung dengan kakaknya yang sudah agak dewasa ya, seperti adik-adik kita di Leo itu ada yang dari SMA bergabung dengan yang masih kelas 5 SD. Nah, hak privasi itu kan untuk kakak-kakaknya juga di sana ada gitu. Hak privasi untuk masing-masing mereka juga kan nggak ada. Bagaimana kita menyikapi ini? Mungkin demikian dulu. Terima kasih. Terlalu banyak mungkin pertanyaan saya. Kita sebagai orang tua pada umumnya sudah punya berkeluarga, punya anak di rumah, dan kita lihat di sini bagaimana artinya seringkali orang tua tidak memahami apa yang dilakukan dengan anaknya, seolah-olah orang tua itu kadang merasa powerful, dan kita orang tua banyak kali jadi monster, membuat anak kita jadi monster. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi membuat kita sendiri yang menciptakan jadi monster, karena ada membeda-bedakan ya, ada perlakuan khusus. Sebenarnya itu sudah salah menurut kita, tapi karena kita senang dengan seseorang, apapun tindakannya, apapun perlakuannya, selalu kita aminkan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Terima kasih. Kami coba jelaskan dari Bapak Simangun Song, faktor risiko pelanggaran etika anak. Artinya memang ketika kita melakukan pelanggaran pasti ada konsekuensi yang harus diterima, dan itu nanti akan kita lihat di slide berikut. Ada nanti di situ untuk slide berikut akan kita jelaskan nanti sedikit tentang etika, karena ada nanti perlindungan anak. Itu nanti di slide berikut ya Pak Mangsong ya. Baru kemudian dari Ibu Tresia tadi, bagaimana kita memberitahu tentang pemahaman kepada anak. Gambaran saya yang pertama adalah ketika anak itu datang ke rumah, ke tempat kita ini, pasti mereka juga berasal dari keluarga. Itu pasti. Artinya mereka juga sudah ada sebenarnya pemahaman sedikit tentang hak-hak itu. Juga itu mungkin sudah dibicarakan dalam keluarga. Yang menjadi pertanyaannya adalah, memang di sini ketika kita menjadi keluarganya di sini, kita lah yang harus menyampaikan itu. Nah, ini mungkin ada, kalaupun harus dibuat misalnya, tapi itu nanti pimpinan akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi gambaran kami, kalau itu pun dibuat nanti untuk menjadi suatu kegiatan yang lebih menyeluruh secara bersama, itu sangat bagus. Tapi ketika juga kita melakukan ini dalam kegiatan sehari-hari, kita yang mendampingi barangkali, ini juga hal yang baik. Tidak harus pada momen tertentu. Setiap hari kita jumpa dengan anak. Di situ kita mungkin bisa berkomunikasi dengan mereka. Ketika kita memandikan mereka, atau ketika makan, atau ketika momen-momen tertentu lah. Artinya kita abaikan dalam di rumah. Sebagai keluarga kita juga kan tidak harus ada momen-momen tertentu untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ini juga mungkin bagian dari tanggung jawab kita bersama. Ketika kita bersama dengan anak itu kan, di sanalah kita mungkin ada waktu-waktu tertentu untuk menyampaikan itu. Dari itu mungkin yang bisa kami sampaikan, tapi nanti Suster sebagai pimpinan akan lebih menjelaskan tentang itu. Dan tadi singgung masyarakat punya banyak kegiatan dan privasi ya. Di Harapan Jaya saya sangka juga tidak terlalu sedikit kegiatan yang kita lingkup Harapan Jaya, sudah banyak juga kegiatannya. Meskipun memang tadi Bu Tere singgung pada waktu-waktu sebelumnya ada kegiatan khusus pada hari Sabtu untuk berkumpul bersama, dan mungkin di belakang ini juga itu sudah mulai digagas oleh Suster Adel. Saya lihat minggu lalu beliau sudah mulai mengumpulkan anak-anak di SD bernyanyi, beberapa anak saya lihat sudah mulai dikumpul.
mudah-mudahan itu nanti menjadi sesuatu yang memang menjadi bagian dari program kita. Sebelumnya memang itu dilakukan bersama, sempat hilang, dan ini mulai dimunculkan kembali. Mudah-mudahan nanti pimpinan mengizinkan atau menyetujui kegiatan itu menjadi ada 2 jam habis minum sampai makan siang untuk kumpul bersama. Itu mungkin menjadi apa nanti ke depan. Privasi ini juga kami tidak bisa menjelaskan persis karena kita yang tinggal di ruangan bagaimana itu dilakukan. Agak sulit kami menjelaskan ini. Nanti suster akan menjelaskan. Kemudian dari Pak Tangga tadi, orang tua menjadi monster, ada perlakuan salah, membeda-bedakan. Ya, ini memang sudah menjadi apa namanya ya? Banyak kita memang orang tua itu menjadi monster. Ketika anak kita datang menyatakan sesuatu, mungkin kita langsung dengan mimik yang, jadi anak juga menjadi takut untuk menyampaikan apa yang menjadi yang mau disampaikan. Karena ketika kita misalnya Pak, kan? Dan saya tidak berani mengatakan apa kita melakukan itu di tempat ini. Misalnya ada anak yang datang kepada kita, bagaimana kita meresponnya? Kita sama-sama di sini. Dan setiap hari kita bersama di tempat ini. Ketika ada anak menyapa kita, apakah kita melakukan atau bagaimana? Jadi ini memang bagian dari cara kita nanti untuk ke depan. Bagaimana sikap memang yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan anak, termasuk dalam anak kita sendiri. Membeda-bedakan, diskriminasi, ya manusiawi memang, bahwa kita sangat mudah untuk melayani orang yang baik, berbuat baik kepada yang baik, tapi agak sangat sulit untuk ketika anak itu memang seperti, kalau dalam hati kita sudah kita tanamkan kita tidak suka kepada seseorang, apapun ceritanya kita tidak akan suka sama dia. Dan inilah awal dari diskriminasi tadi, kalau saya tidak salah menafsirkan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat orang itu adalah sebagai orang yang mungkin dia membutuhkan bantuan kita, sehingga kita bisa menanggapi dengan hati yang terbuka. Dan diharapkan memang tidak terjadi diskriminasi. Itu nanti bagian dari kode etik yang akan kita tanda tangani bersama. Tidak melakukan perbedaan-bedaan. Dan itu adalah mungkin nanti yang, kalaupun pada saat ini itu masih terjadi dalam kadar yang lebih rendah, kita harapkan itu akan semakin lebih rendah sampai itu tidak ditemukan di tempat kita ini. Itu mungkin. Jadi untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, kami persilakan dengan suster. Itu sebenarnya sudah hampir-hampir ada kita buat di sini. Mungkin saya cerita dari awal Harapan Jaya ya, karena saya ikut dalam sejarah di sini. Kenapa dari dulu setiap anak yang datang kita memberi itu kepada pegawai tertentu. Contoh Kristiano, kenapa kita kasih ke romantis? Sudah berapa yang diawasi? Dari awal kalau saya bertemu dengan keluarga atau pasien yang masuk di sini, saya berkewajiban mengatakan, Ibu, di sini seperti keluarga. Kenapa kita kewajibkan orang tua atau keluarga ada menemani di sini? Karena anak ini masih tergantung dengan keluarga atau dengan kita. Jadi harus ada yang seperti penganyum, penyayang. Mereka tidak boleh sebenarnya ganti-ganti. Itu kalau dari psikologi, walaupun saya bukan ahli psikologi tapi belajar sedikit ya. Jadi tertentu dari umur 0 sampai 3 tahun itu anak itu tergantung sekali. Makanya selalu saya bilang sama Kristiano, kalian itu karena ini idola di sini, ada yang menyayang, ada yang membuat greget ke dia, itu yang membuat dia nakal. Jawab seadanya apa pertanyaan dia yang mampu dia. Memang tidak semua kita diharapkan seperti itu, diharapkan ya, tapi dituntut belum bisa. Kita punya karakter masing-masing.
Contoh kalau saya tanya, si Pita umur berapa dulu di sini? Umur sekian. Nah ini yang salah kita, saya selalu bilang, kita yang salah. Ada yang menyayang, ada yang ini. Jadi sebenarnya untuk anak ini kita jawab seadanya. Dan bagaimana kita bilang ya, kadang-kadang memang di situ kita bisa emosi karena yang lain memanjakan, yang lain ini. Nah sama kita semua, makanya satu keluarga, anggaplah anak ini adikmu atau anakmu. Saya selalu bilang itu di sini satu keluarga, makanan sederhana tetapi sehat. Itu saya selalu sampaikan ketika anak mau memasukkan anaknya di sini. Itu saya tidak lupa. Saya selalu bilang, contoh di saya dari awal saya bilang, ibu sudah salah untuk mendidik dia karena ibu manjakan. Ketika ibu tidak ada nanti, bagaimana anak ini? Nah pelan-pelan saya selalu ikuti. Tapi untuk kita semua yang sudah punya pengalaman, punya anak, wajib kalian harus berbuat bagaimana seperti ke anakmu sendiri. Karena ini tanggung jawab kita. Jadi saya kira sudah bagus kita. Banyak yang saya lihat penyayang. Kalau datang misalnya ke kantor begitu Pak Manalu menjawab anak ini kalau ditanya, contoh si di pos, tidak tahu kita apa yang dibilang Pak Manalu, membuat supaya bagaimana dia mengerti. Kita saya lihat sudah berusaha. Dalam hal ini saya bangga karena hampir tidak ada yang menyakiti anak di sini ya. Dianggap seperti anaknya. Saya senang sekali bahwa mereka ini disabilitas yang sangat lemah tapi akrab dengan pegawai. Kalau saya lihat anak itu dipeluk kaki bapak atau ini, itu tandanya dekat. Coba kalau monster itu bagi mereka pasti menjauh. Dan makanya anak ini kita rangkul, tidak kita sakiti hatinya dalam arti tidak boleh begini, tidak boleh ini, jangan kesini. Memang kita hadir di sini karena mereka. Jadi saya sudah senang, sudah cukup ini, hanya mungkin sedikit kita ini. Jadi makanya kita tanya, saya selalu tanya, sudah berapa yang di ini? Makanya sekarang kami, karena setelah saya pelajari bahwa ya pengasuh sudah bagus, tapi kami sekarang 4 orang suster ya yang masuk di tim NRL. Kami setiap pagi ikut ke sana, bukan berarti mau mengawasi pengasuh kami. Salah satunya kan mau lihat karakter anak ini, bagaimana cara makannya, bagaimana ininya. Kalau saya melihat saya bangga. Makanya banyak orang yang mengatakan di Harapan Jaya itu bagaimana kalian buat, kenapa bisa seperti itu. Mereka itu spontan, tidak mengungkapkan pendapat, kan tidak segan-segan mereka. Hanya kalau dikatakan pertemuan yang baru-baru ini berapa kali dibuat tentang pelajaran seksualitas, itu bagus, sudah dijalankan, dan itu yang kita awasi. Tidak mungkin kita bilang itu tidak terjadi. Itu akan terjadi, dan tidak mungkin yang satu ini membuat kita pulangkan biarlah begitu, tidak. Itu akan terjadi normal, tetapi bagaimana kita menemani mereka. Kadang-kadang saya berpikir, oh ini salah kalau kita bilang. Bahkan saya komunikasi dengan orang tua. Mungkin Ibu Lastri tahu, karena saya tidak bisa komunikasi dengan si Ayu, saya suruh bikin data ini, tolong Ibu bicarakan supaya diisi. Saya sudah dapat latar belakang si Ayu. Jadi untuk kita memahami. Baru si Ando, bagaimana dia di sekolah. Kadang-kadang Ibu Indra di mana? Nah, Ibu Indra kenapa harus ikut ke sekolah? Sebenarnya kan sekarang tugasnya di sekolah, di sini kosong. Seperti tadi saya ke sana, Novi mengumpulkan entah belajar apa mereka di situ. Tiba-tiba si Cristiano datang, ada 2 tentara di sini, dipeluknya kaki saya suruh salam bapak itu, tapi dia tidak mau. Ini kalau ada tamu yang kira-kira penting dia tidak mau, tapi dipeluk. Di situ tandanya kalau anak mau dengan kita, berarti kita dekat dengan anak. Semua kita di sini tanpa kecuali. Jadi dalam arti ini sudah berjalan di sini, saya senang sekali. Hanya mungkin sedikit-sedikit perasaan kita yang perlu, karena lebih menarik. Aturan yang menggambarkan secara detail komitmen dan tanggung jawab organisasi untuk memastikan bahwa staf operasional dan program organisasi tidak mencederai anak atau menempatkan anak pada posisi berisiko mendapatkan luka atau
dan perlakuan salah. Intinya, kebijakan perlindungan anak dibuat untuk memastikan anak aman dan terlindungi. Itulah yang sudah kita buat di sini tadi. Lanjut. Level resiko program pelayanan. Mari kita lihat. Ada level resikonya yang rendah kalau tidak ada kontak dengan anak atau tidak ada kaitan di lapangan, sama sekali tidak ada kontak dengan anak. Misalnya, apa yang mau kita lihat di sini, di posisi apa yang mau kita kerjakan itu. Kalau resiko dari program atau layanan yang kita berikan rendah, apakah kegiatan kita ini ada kontak dengan anak? Kalau tidak ada berarti dia rendah. Dan tidak ada kegiatan di lapangan sama sekali, tidak ada kontak dengan anak, itu rendah. Kemudian sedang, ada kontak dengan anak, ada kegiatan yang memungkinkan kontak dengan anak. Dan tinggi, bekerja dengan anak, kegiatannya termasuk bekerja dengan anak. Jadi dari sini kita bisa lihat di sisi mana kita bekerja, di program apa yang kita lakukan. Berarti apakah level risiko kita itu rendah, sedang, atau tinggi. Lanjut. Sistem kontrol perlindungan anak, apakah sudah ada kebijakan atau petunjuk teknis perlindungan anak? Sudah ada di tempat kita ya. Apakah ada screening dalam proses rekrutmen untuk mengetahui riwayat kesehatan dan eksploitasi termasuk tindakan kriminal? Artinya ini dalam proses rekrutmen. Ini kebijakan yang memang harus dijalankan oleh yayasan. Apakah ada pelatihan tentang kebijakan perlindungan anak bagi staf konsultan dan relawan? Dan inilah yang kita lakukan pada hari ini. Lanjut. Mengapa perlu kebijakan perlindungan anak? Karena tidak ada satupun orang yang tidak berpotensi menjadi pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah pada anak. Setiap kita, saya, suster, bapak ibu, berpotensi menjadi pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Dan kemudian ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab organisasi untuk memastikan anak aman dan terlindungi. Dan kemudian juga memastikan terjaganya reputasi organisasi dan orang-orang yang terkait sebagai organisasi yang aman bagi anak. Jadi ada juga, ini untuk kita juga akan terjaga reputasi organisasi ini dan kita yang terkait di organisasi ini. Fokus area KPA diharapkan pencegahan dan pengurangan mitigasi risiko itu 75%. Dan penanganannya hanya 25%. Artinya diharapkan tidak ada yang terjadi kekerasan. Kemudian baik, ini sebenarnya ada diskusi lagi. Solusi anak supaya tidak siap makan langsung mandi agar anak juga bisa istirahat. Bagaimana solusinya, Pak? Siap makan, langsung mandi. Jangan langsung mandi. Bagaimana solusi anak supaya tidak siap makan langsung mandi agar anak juga bisa istirahat? Baik, terima kasih. Sejauh ini kita sudah tadi banyak berbicara tentang kebijakan perlindungan anak. Dan yang menjadi dasar dari kegiatan ini tadi narasumber atau pemateri kami masih menyampaikan bahwa konvensi hak anak lah yang menjadi dasarnya yang sudah diratifikasi oleh negara kita sejak tahun 1990 begitu tadi ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, bagi saya, apakah setelah konvensi hak anak ini diratifikasi, apakah sudah ada undang-undang atau peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan gubernur, bupati, atau peraturan kepala desa barangkali paling rendah yang sudah ada sebagai pedoman kita atau sebagai payung hukum atas kegiatan kebijakan tentang perlindungan anak ini. Yang kedua, itu yang pertama tadi, apakah sudah ada undang-undang atau peraturan sebagai payung hukumnya? Karena sampai sejauh ini yang disampaikan tadi masih hanya ratifikasi konvensi hak anak. Yang kedua, dalam sesi pertama tadi pemateri kami sudah memaparkan berbagai macam hak-hak anak yang perlu dia dapat dari negara
dari pemerintah atau dari lembaga tertentu. Hanya saja tadi saya belum mendengar apakah yang menjadi kewajiban anak juga, supaya ya ketika ada hak maunya ada juga kewajiban supaya seimbang. Terima kasih atas beberapa pertanyaan yang telah disampaikan tadi dari Saudari Juli. Bagaimana solusi siap makan supaya jangan langsung tidur, supaya jangan langsung mandi gitu ya, dan supaya juga bisa beristirahat. Bagaimana solusi ya biar habis makan jangan langsung mandi, biar bisa istirahat. Ini sebenarnya juga kan bukan hal yang ini bisa menjadi tidak kasus sebenarnya ini. Ini bisa misalnya dirubah. Apakah memang kalau kita bisa melihat memang kepentingan itu habis makan tidur dulu baru mandi, itu juga menjadi sesuatu yang baik. Mana kita lihat lebih baik memang apakah langsung habis makan itu mandi baru tidur atau tidur dulu baru mandi. Karena tuh kita punya waktu, misalnya kita makan jam 12.30, habis makan jam 1 atau sedikit ya jam 1, apakah langsung tidur setengah jam, nanti baru mandi seperempat jam kemudian sebelum latihan, ini barangkali nanti bisa menjadi kebijakan tersendiri yang tidak perlu kita bicarakan di tempat ini. Itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan, Juli. Oh, suster ya. Bukan kasus, tetapi kasuistik. Kasuistik artinya bisa salah satu yang membuat dia contoh. Kalau anak ini misalnya habis makan, dia kotor semua, kan tidak nyaman untuk tidur, mandikan dulu baru tidur. Apakah semua anak itu seperti itu di Harapan Jaya sudah makan tidur, atau mungkin kalau ada tamu di jam 2 cepat-cepat mandi, kalau masih ada waktu tidur supaya istirahat. Sebenarnya aturan kita habis makan itu tidur, kan itunya. Tapi kalau ada beberapa kali atau orang tertentu yang habis makan mandi, mungkin ada sesuatu, mungkin itulah yang disebut kasuistik, tapi bukan kasus ya. Artinya sesuatu ada hal, contoh Stella, dia makan terus sudah itu beol dia dan basah semua, ya lebih gampang lah dia dimandikan dulu baru diistirahatkan. Itu terima kasih, mungkin perlu dilengkapi data itu. Terima kasih, Suster. Itu maksudnya si Juli itu mungkin kalau ini kita pekerjaan kita sehari-hari kan, Suster, selesai makan anak-anak kan jam makan mereka kan tengah 12, jadi selesainya jam 12:04 lah gitu mereka. Jadi mereka ke tempat tidur kami buat. Cuman waktu mereka itu mulai 12:30 lah selesai. Jadi waktu mereka itu kayak kami merasa tuh sempit sekali waktu mereka istirahat. Cuman setengah jam itu pun kalau mereka langsung tidur. Sekarang kan jam 1 tepat kami sudah memandikan, ada yang terapi lah, ada yang kemana. Jadi kami juga di sini, jadi semua kami mandikan. Jadi yang terapi ke mandikan, yang nggak terapi juga mandikan. Jadi yang nggak terapi dia di kursi roda terus, jadi kasihan gitu, mulai udah cuma setengah jam itu nggak sempat tidur. Sementara jam 1 pun mereka sudah harus di kursi roda. Kasihan mereka, gitu gimana cara mengapanya itu, Ustaz? Itu maksud kami dari ruangan. Oke, baik, kami akan sedikit. Saya tambahkan dulu, mungkin ini dibicarakan di ruangan, nanti di waktu ada pertemuan ruangan, karena saya kira untuk mereka kan ada jadwal untuk fisioterapi, dan kalau datang dokter Robi itu yang membuat mereka harus cepat-cepat ke sini. Tapi apakah semua sekaligus saya tidak tahu. Apakah mau cepat selesai pekerjaan supaya aman untuk pengasuhnya kerja, ini harus kita bicarakan, mungkin ini di pertemuan ruangan. Terima kasih. Baik, saya pikir sudah sangat jelas disampaikan oleh Saudara Supri. Ini kasuistik tadi dan akan dibicarakan atau lebih diperjelas nanti pada kesempatan tertentu. Kemudian tadi pertanyaan dari Bapak Stanggang, apakah hanya konvensi yang telah diratifikasi oleh negara tahun 1990 itu yang menjadi rujukan atau acuan perlindungan anak? Saya pikir itu tidak
benar, karena memang sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak. Tahun 2002 juga itu sudah dikeluarkan dan sudah dapat diubah lagi pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Maka kami tidak perlu jelaskan di sini semua undang-undangnya, karena itu memang tidak terlalu mempengaruhi apa kegiatan di sini. Mengapa hanya konvensi hak itu, dan itulah memang dasar negara juga untuk mengeluarkan undang-undang berikutnya. Dan sudah ada undang-undang anak yang memang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Dan saya sangka kalau itu bisa nanti kita searching apa bunyi undang-undang itu dan bagaimana itu berlaku. Tidak memang kami cantumkan jelas semua tadi di latar belakangnya, karena hanya pada konvensi, karena itulah yang kami lihat untuk dasar melakukan kegiatan pada hari ini. Demikian, terima kasih. Kewajiban apa lagi tadi, Suster? Tentang kewajiban-kewajiban anak, kenapa juga? Hak pasti akan bersinggungan dengan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Apa hak anak? Mengapa tidak disinggung tadi kewajiban anak? Saya pikir memang anak harus kita ajarkan untuk bisa belajar bertanggung jawab. Dan secara spesifik barangkali kita harus melihat kewajiban dia dalam bidang apa. Apakah misalnya kita bicara secara luas, misalnya kita bicara di Harapan Jaya, kan ada aturan juga di sini yang menjadi kewajiban mereka. Saya ambil dari apa ini, saya baru tahu bahwa kayak gini lah, kalau anak-anak berarti ada hukumnya. Memang mulai kemarin pun dari peraturan kayak, tapi ini lebih luas saya rasa pengalamanku. Apalagi tentang kekerasan, suster ya, selaku orang tua ya. Kadang kita emosi juga, kadang berarti itu termasuk juga kekerasan mental pada anak. Terima kasih, Suster. Oke, terima kasih dari Ibu. Karena saya belum berkeluarga, mungkin dasar pemahaman soal anak. Karena kebetulan tentang penghasilan lazim, dia katakan, dari materi ini saya semakin ada pemahaman tentang anak. Nanti kan kalau udah berkeluarga, punya anak, dia sudah lebih gampang mengaplikasikannya, menerapkannya di keluarga. Itu juga sesuatu yang mantap. Termasuk sinyal itu kepada yang mungkin di sampingnya juga siapa tahu ada pemahaman yang berbeda. Boleh kita, karena sama-sama lazim, tapi pemahaman bisa berbeda ya. Sama. Apanya? Karena belum punya anak, jadi saya belum bisa untuk menjelaskan lebih jauh lagi tentang itu. Harus punya anak dulu ya, baru ada penjelasannya. Oke, barisan ini yang mewakili Pak Sipayung. Baiklah, terima kasih. Dalam pertemuan hari ini, wawasan saya semakin luas. Rupanya anak itu selalu orang tua melindungi, masih ada pelindung yang kedua, yaitu KPA, ya kan? Jadi saya semakin mengerti apa itu KPA, dan saya akan menemukannya di tempat ini dan di tengah-tengah keluarga saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari pemaparan ini Pak Sipayung lebih, ternyata tidak hanya orang tua sebagai pelindung anak itu, ada juga KPA ternyata. Jadi dia punya pemahaman yang luas. Artinya saya jelaskan sedikit, bukan KPA sebenarnya. Sebagai pelindung itu, sebagai anak itu adalah termasuk dengan undang-undang itu ada masyarakat, ada keluarga, ada masyarakat, termasuk negara berkewajiban untuk melindungi anak. Tidak tanggung jawab orang tua saja. Itu dengan ada undang-undang itu, maka itu adalah menjadi tanggung jawab negara, kewajiban negara, tanggung jawab bersama. Begitu.